Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Gio Putra Salando. Saya dari kelas TL22B1 Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair secara aerobik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan WWTP atau Wastewater Treatment Plant untuk memperbaiki limbah cair industri yang dimana pada awalnya terdapat beban berat seperti chemical-chemical yang mengganggu sehingga kadar COD, BOD atau parameter-parameter air lainnya tidak memenuhi standar untuk dibuang ke lingkungan. Nah, teman-teman, kita akan masuk kepada pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu fungsi dan kegunaan dari WTP. Nah, WTP adalah singkatan dari Wastewater Treatment Plant atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai IPAL, atau yang sering kita kenal adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, teman-teman, sesuai dengan namanya, WWTP, Wastewater Treatment Plant, ini adalah sejenis fasilitas khusus yang dirancang dan digunakan untuk membersihkan air limbah yang memiliki kadar-kadar yang tidak sesuai dengan keberterimaan lingkungan sebelum air tersebut dibuang dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, di sisi lain teman-teman, air limbah itu atau wastewater itu adalah air bekas pakai. Nah, kali ini kita akan masuk kepada wastewater treatment plant industrial. Nah, teman-teman, secara umum seperti inilah gambaran atau bentukan dari wastewater treatment plant yang ada di perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk membersihkan atau membebaskan air limbah dari zat-zat pengganggu atau chemical-chemical pengotor lainnya. Nah, teman-teman, pada umumnya di setiap WWTP yang ada di industrial itu dirancang sesuai dengan beban chemical atau beban dari limbah, sehingga perancangannya perlu ada perhitungan yang khusus, perhitungan yang kompleks, sehingga menghasilkan output yang signifikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, teman-teman, di setiap WWTP yang ada di industri, pada umumnya mereka menggunakan 3 tahapan proses pengolahan. Yang pertama itu adalah pengolahan secara fisika, yang kedua itu adalah pengolahan secara kimia, dan yang ketiga itu adalah pengolahan secara biologi, teman-teman. Nah, di mana ketiga kombinasi ini, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ketiga kombinasi ini harus sejalan dan beriringan. Nah, pada umumnya di setiap WTP selalu menggunakan 3 kombinasi ini, di mana 3 kombinasi ini adalah 3 kombinasi yang sempurna pada saat sekarang ini. Ya, teman-teman. Pengolahan secara fisika itu adalah proses penyaringan atau screening awal atau pemisahan partikel yang mengapung atau yang berukuran besar seperti bahan tersuspensi yang mudah mengendap. Nah, screening awal terhadap proses ini, teman-teman, proses fisika ini, ketika limbah cair tersebut masuk ke dalam bak penampungan, di sana kita akan dapat melihat pengotor-pengotor secara fisik, di mana nanti di sana akan terdapat pengotor-pengotor yang partikelnya besar. Nah, kita nanti di sana akan bisa mengambil atau memisahkannya secara langsung sehingga air tersebut tidak mengandung partikel-partikel besar gitu yang nantinya dapat mengganggu kelancaran pipa atau bisa membuat pipa kita tersumbat seperti itu. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, itu pengolahan secara kimia.
Nah, pengolahan secara kimia ini adalah proses pengolahan yang dilakukan dengan bantuan kimia atau bantuan bahan kimia. Nah, biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid seperti logam-logam berat, senyawa fosfor, atau zat organik beracun lainnya dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan sesuai dengan dosis yang diperlukan, teman-teman. Nah, pengolahan secara biologi. Nah, pengolahan secara biologi inilah tahapan inti dari proses yang kita bahas nanti, di mana pengolahan secara biologi ini nanti kita sebenarnya di pengolahan secara biologi ini ada dua proses, teman-teman, yaitu proses secara aerob dan anaerob. Di mana kalau proses secara anaerob itu adalah proses menggunakan tanpa menggunakan oksigen. Jadi tanpa mengadakan oksigen seminim-minim mungkin. Nah, sedangkan pengolahan secara aerobik itu sangat membutuhkan sekali oksigen, dan kita sangat mengharapkan sekali oksigen untuk pertumbuhan bakteri yang ada pada lumpur aktif gitu, teman. Seperti ini tahapan proses secara singkat, teman-teman, metode aerobik. Metode aerobik adalah metode dengan menggunakan bakteri aerobik yang dapat berfungsi secara optimal bila tersedia udara sebagai sumber kehidupan. Jadi teman-teman, aerobik ini sangat tergantung kepada udara atau oksigen. Nah, semakin banyak udara atau oksigen yang terdapat di dalam air tersebut, maka bakteri itu akan semakin aktif untuk menghancurkan limbah-limbah yang ada pada air itu, teman-teman. Nah, biasanya pada tahapan ini kita akan mengecek kadar pH, kadar COD dan BOD yang terdapat di dalam air limbah ini, teman-teman. Nah, sedangkan fungsi udara itu adalah untuk menyediakan oksigen bagi kehidupan bakteri. Bakteri ini sangat ketergantungan sekali terhadap oksigen. Nah, oksigen itu dapat disediakan dengan cara membiarkan limbah dalam wadah terbuka atau menambahkan blower sebagai suplai udara. Nah, nanti kita akan lihat, teman-teman, prosesnya. Nah, seperti inilah, teman-teman, kira-kira proses skema dari tangki aerasi. Setelah kita mengalami proses fisik, pengolahan secara fisik, teman-teman, kita udah memisahkan partikel-partikel yang besar-besar sehingga pipa kita nanti tidak akan tersumbat oleh partikel-partikel itu. Dan kemudian kita telah melakukan tadinya proses secara kimia, pembubuhan bahan kimia. Nah, kita masuk ke tahapan yang aerasi, teman-teman, aerob. Nah, jika kita lihat, teman-teman, jika kita lihat pada bagian yang hijau ini, teman-teman, dapat kita lihat di tangki aerasi. Nah, di sana itu terdapat limbah organik dan lumpur aktif, di mana lumpur aktif tersebut, teman-teman, dapat menghancurkan kadar-kadar kimia seperti CO2, NO3, PO4, SO4 atau sulfat. Nah, ketika lumpur ini telah bercampur, lumpur aktif ini telah bercampur dengan air limbah, teman-teman. Nah, di sana bakteri-bakteri aktif yang terdapat di dalam lumpur tersebut akan memakan zat-zat atau bahan-bahan kimia yang ada pada limbah ini, sehingga dia nantinya proses ini akan masuk kepada tangki pengendapan. Di tangki pengendapan inilah nantinya terjadi pemisahan atau suspensi dari lumpur aktif dengan efluen. Efluen ini nantinya adalah hasil dari pengolahan di tangki aerasi, di mana airnya kita sebut dengan efluen. Nanti air ini sudah mulai jernih dan bersih, teman-teman. Nah, nantinya air dari tangki pengendapan ini kita alirkan ke clarifier, sedangkan lumpur aktif yang masih memiliki bakteri-bakteri yang bagus. Nah, nanti kita juga di sini melakukan pengambilan sampling monitoring
Nah biasanya teman-teman, jika di tangki aerasi ini nanti COD-nya misalnya, kita contohkan saja misalnya COD-nya di 800 ppm. Nah, biasanya pada tangki pengendapan ini, nanti setelah dialirkan ke effluent, nah nanti COD-nya akan turun teman-teman. Akan mungkin di angka di 500 seperti itu. Nah, lumpur aktif ini akan kita masukkan lagi ke tangki aerasi tadi teman-teman, sehingga lumpurnya terjadi proses monitoring seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi lumpur aktif ini juga nantinya akan kita press, akan kita lakukan pengpresan dengan belt press misalnya, untuk pemisahan atau pengangkutan lumpur aktif ini nantinya teman-teman juga bisa kita gunakan sebagai pupuk. Nah, seperti ini teman-teman skema tangki aerasinya. Seperti gambar tadi juga ya. Di sini terdapat udara teman-teman sebagai supply dari oksigen, sehingga bakteri-bakteri yang ada di sini pada segar karena mendapat suplai O2. Nah, kemudian lanjut nanti dari bioreaktor ini ke clarifier ini teman-teman, ke bak sedimentasi. Nanti lumpur-lumpur ini sebagian nanti kita akan press teman-teman, dan sebagian lagi akan kita putarkan ke bak bioreaktor lagi atau bak aerasi lagi, sehingga kondisi bakteri itu tidak terbuang semuanya dan masih ada lagi bakteri yang aktif untuk melanjutkan proses berikutnya teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, seperti inilah tahapan dari proses WTP teman-teman. Nah kali ini kita akan bahas secara detail bagaimana prosesnya. Pertama teman-teman, limbah itu dari industri, misalnya dari suatu perusahaan, itu akan dikumpulkan terlebih dahulu ke bak penampung teman-teman. Nah di bak penampung inilah flow rate-nya, misalnya yang masuk dari berbagai macam misalnya ruangan-ruangan yang ada di perusahaan tersebut, limbah yang masuk tersebut akan kita tampung terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini itu kita akan melakukan pengecekan pH terlebih dahulu. Kita akan kontrol pH di sini di bak penampung ini. Terus kita juga akan cek suhu, sehingga kita akan mendapatkan data bagaimana sih kondisi atau screening awal limbah yang masuk, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita lanjutkan prosesnya ke bak ekualisasi teman-teman. Di sini di bak ekualisasi. Nah di bak ekualisasi ini fungsinya teman-teman untuk perataan flow rate agar bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya tanpa nantinya akan terjadi kendala keturunan flow. Jadi ini untuk optimalisasi pengolahan teman-teman, agar menjaga flow-nya itu rata, tersuplai terus ke tahapan berikutnya. Contohnya kalau misalnya di bak ekualisasi ini ada misalnya 1000 meter kubik teman-teman. Nah nanti flow rate-nya yang keluar itu diharapkan berapa meter kubik per detik, misalnya 3 meter kubik per menit atau 3 meter kubik per detik, dan harapannya akan seperti itu terus gitu teman-teman. Akhirnya ditampung dulu ke bak yang gede agar nanti flow rate-nya akan seperti itu terus. Nah kemudian kita lanjut teman-teman ke bak netralisasi teman-teman. Bak netralisasi sini teman-teman. Di bak netralisasi ini, setelah kita tahu tadinya pH yang ada di bak penampung ini, misal kita katakanlah pH-nya di sini misalnya 3 teman-teman, 3.
3,00 gitu ya. Nah, ini kan pH-nya asam banget teman-teman. Nah, pH yang asam ini nantinya akan berpengaruh terhadap kandungan bakteri di bak aerob kita. Makanya di sini kita screening dulu sehingga kita mampu menetralkan pH-nya di sini teman-teman. Nah, harapannya pH kita di sini itu harapannya netral ya. pH netral adalah 7 ya teman-teman. pH netral adalah 7. Cuma kita juga punya standar dari beberapa perusahaan, misalnya 6 sampai di 7 seperti ini teman-teman. Nah, sehingga di bak netralisasi ini kita melakukan penambahan yang namanya NaOH teman-teman, atau caustic soda, sehingga nanti kondisi limbahnya menjadi netral seperti itu teman-teman. Nah, netralisasi itu kita memasukkan dia lanjut ke tahap bak pengendapan kimiawi teman-teman, dimana di bak pengendapan kimiawi ini kita melakukan pemberian bahan kimia teman-teman, bantuan bahan kimia agar zat-zat yang tersuspensi atau zat-zat yang susah atau zat-zat pengganggu yang ada di limbah tersebut mampu membentuk koloid-koloid teman-teman, sehingga pada proses berikutnya itu dapat kita optimalkan. Dan biasanya beban atau limbah, beban COD yang ada di bak pengendapan kimiawi ini akan turun teman-teman. Misalnya kalau di bak penampung awal itu COD yang masuknya misalnya 13.000, nah pada saat setelah kita beri biasanya bahan kimia ini, itu COD-nya akan turun secara signifikan teman-teman, karena COD chemical oxygen domain itu berpengaruh terhadap kadar kimia yang ada di dalam limbah tersebut. Semakin besar kadar kimia yang terdapat dalam limbah tersebut atau zat-zat pengganggu seperti gula atau yang lainnya, itu COD-nya nantinya akan semakin tinggi teman-teman. Nah, pada pengendapan kimiawi ini kita berikan koagulan. Biasanya kita akan berikan dia koagulan teman-teman. Nah, setelah kita berikan koagulan, kita akan lanjutkan ke cooling tower teman-teman, sebelum masuk ke dalam bak aerasi. Dimana teman-teman, pada cooling tower ini itu kita menjaga suhu dari limbah kita ketika masuk ke bak aerasi, di mana bak aerasi itu nanti terdapat bakteri-bakteri atau makhluk hidup, agar suhunya tidak panas teman-teman, sehingga membuat bakteri atau mikroba yang ada di bak aerasi itu akan melemah atau bahkan mati. Itu adalah untuk mengontrol limbah suhu masuk agar tidak berpengaruh terhadap bakteri yang di bak aerasi teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan prosesnya ke bak aerasi. Nah, di bak aerasi inilah terjadi proses aerasi antara limbah dengan bakteri teman-teman. Nah, kemudian setelah limbah itu masuk ke bak aerasi teman-teman, nah nanti di bak aerasi itu terjadi pengendapan teman-teman. Dari bak aerasi itu nanti kita masukkan ke bak clarifier, di mana teman-teman di dalam bak clarifier ini sebenarnya terjadi pemisahan untuk pengendapan lumpur aktif, sehingga terbentuk suspensi teman-teman antara efluen dengan lumpur aktif. Jadi nanti di clarifier ini teman-teman, lumpur-lumpur aktif itu nantinya akan turun ke bawah. Kita lakukan seperti pengendapan, sehingga air-air bersih bekas dari metabolisme atau dari bak aerasi tadi, air-air jernih itu nanti akan naik ke atas teman-teman, sehingga dihasilkanlah efluen yang jernih seperti ini.
sehingga dihasilkan efluen yang jernih. Dan biasanya setelah efluen itu jernih teman-teman, itu COD-nya akan turun. Misalnya tadi itu COD yang masuk 13.000, masuk ke bak kimia turun menjadi 10.000, ini gambaran umumnya ya. Kemudian nanti sampai ke bak aerasi misal jadi 800. Nah, keluar dari bak aerasi atau masuk ke clarifier ini, kontrol COD lagi, itu akan jadi COD-nya misalnya di 200 atau di 300. Perlu teman-teman ketahui untuk standar keberterimaan pengeluaran COD di kawasan MM 2100 itu adalah 400 ppm up paling maksimal teman-teman. Jadi harapannya untuk mengeluarkan limbah di kawasan MM 2100 itu kecil dari 400 ppm teman-teman. Nah, kemudian ini tadi hasil efluennya, dan ini adalah bak pantau sebelum lanjut ke lingkungan. Nah, biasanya di sini teman-teman di bak pantau ini ada ikan kita gunakan sebagai indikator teman-teman. Nah, ketika tadi COD-nya udah di bawah 400 ppm, kita gunakan di sini ikan teman-teman sebagai pemantau hidup nggak ya ikan di sini gitu teman-teman. Oh, kalau hidup berarti baik-baik aja nih gitu. Terus di sini juga kita akan lakukan lagi cekan pH, suhu, terus kita akan lakukan lagi cek kadar COD atau BOD. Sebenarnya teman-teman di setiap bak itu kita akan melakukan pemantauan kadar COD dan BOD. Nah, sehingga kita tahu nanti berapa penurunan COD dari setiap tahapan, seperti itu teman-teman. Teman-teman, baiklah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dalam proses pengolahan limbah industri pasti terdapat beban chemical yang berat dikarenakan proses produksi produk-produk tertentu dalam jumlah yang banyak pada akhirnya membuat bebel chemical atau kadar pengotor yang tinggi. Untuk itu, perlu kita melakukan penggabungan antara beberapa metode pengolahan agar didapatkan hasil yang maksimal seperti penggabungan metode fisika, kimia, dan biologi yang terbukti sangat mampu dan efektif untuk mengatasi permasalahan limbah di lingkungan industri, teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.